warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan berpesan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan cara memakai masker. Jadi pergi kemana-mana harus memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk mencegah atau memutus mata rantai virus corona dan kita terhindar dari virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nanti didiskusikan ya. Di sini ada sebuah teks bacaan, judulnya itu Wujud Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu tidak ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan hukum dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Adalah Pancasila ya. Baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat, untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan diri dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara. Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing. Juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Teks yang telah kita baca tadi adalah teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama ini dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Nah, gagasan utama atau ide pokok atau bisa disebut juga dengan pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berbeda di dalam kalimat utama. Coba perhatikan di sini ada bentuk tabel ya, yang tadi kita udah baca paragrafnya. Nah, paragraf ke-1 itu gagasan utama adalah pengertian tanggung jawab. Letaknya berada di awal paragraf untuk paragraf yang pertama, yaitu yang judulnya adalah wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi gagasan utamanya adalah pengertian dari tanggung jawab, letaknya ada di awal paragraf. Nanti paragraf kedua kalian cari kira-kira yang menjadi gagasan utamanya itu apa. Nah, Bapak udah ketemukan nih untuk paragraf kedua.
Gagasan utamanya adalah kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf. Paragraf ketiga, nanti kita samakan dengan tugas yang telah kalian kerjakan. Yang ketiga adalah tanggung jawab warga negara, letaknya di awal paragraf. Untuk paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, letaknya berada di awal paragraf. Untuk paragraf kelima, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab, letaknya berada di awal paragraf. Dan paragraf terakhir keenam, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letaknya berada di akhir paragraf. Oke, yang tugas yang telah kalian kerjakan tadi, kalian betulkan kembali kalau misalkan masih ada yang salah. Jadi kamu telah mengerti tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah contoh tugas yang kedua yang telah kamu kerjakan ya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang 2, 3, 4, 5, 6 nanti sudah kalian kerjakan ya. Nanti kita samakan jawabannya dengan jawaban yang telah Bapak buat. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang 5, cerdas, cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang keenam, selalu melaksanakan peraturan yang berlaku. Nah, tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, nanti kesimpulannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara
atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena dengan beragam suku, budaya, dan agama merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak, karena pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi membayar pajak adalah upaya menyejahterakan masyarakat. Nah, di sini ada latihan lagi yang telah kamu kerjakan. Nanti kita akurkan dengan yang Bapak ya. Kamu telah mengerti tentang upaya kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Pertama adalah saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Nanti jawabannya kalau salah dibetulkan kembali ya, dicatat ulang lagi. Ini jawaban yang Bapak buat. Oke, kalau misalkan ada yang kurang paham di materi ini, nanti boleh bertanya. Nah, yang kedua adalah saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Keempat, membayar pajak tepat waktu yang juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. 6. Memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Itu adalah upaya pembangunan kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa menyejahterakannya? Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu bergotong royong, bersama-sama, dan saling menghormati untuk menjaga toleransi, biar berkehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang sejahtera.